keajaiban olahraga 1 menit yang sangat sederhana untuk memulihkan ingatan Anda bisa terbebas dari ketakutan akan demensia. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, lakukan sekarang juga. Bapak dan Ibu sekalian, apakah belakangan ini Anda sering merasa mudah lupa? Jika Anda sampai melupakan ulang tahun anggota keluarga, atau tidak bisa menemukan kacamata yang baru saja Anda pegang, hati Anda pasti berdebar kencang karena kaget. Banyak sekali orang yang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karena khawatir berpikir, apakah saya sekarang sudah terkena demensia? Namun hari ini saya akan memberikan jawaban yang sangat melegakan untuk Anda semua. Otak Anda sama sekali belum tua ataupun mati. Otak Anda hanya sedang tertidur sebentar karena selama ini sudah bekerja terlalu keras. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Bambang, seorang pria berusia 74 tahun. Suatu hari, beliau berjanji untuk bertemu istrinya di taman. Karena itu adalah jalan yang biasa beliau lewati, beliau yakin pasti bisa menemukannya dengan mudah. Namun saat berada di halte bus, tiba-tiba pikiran beliau menjadi kosong. Beliau sama sekali tidak bisa mengingat mau pergi kemana atau mau bertemu siapa. Beliau hanya duduk termenung di pinggir jalan, lalu akhirnya kembali ke rumah. Bisa Anda bayangkan betapa besar rasa kehilangan dan kekecewaan yang beliau rasakan? Beliau berpikir, wah, aku benar-benar sudah menjadi bodoh, dan karena malu terlihat oleh anak-anaknya, beliau menangis sendirian. Tetapi tahukah Anda apa yang saya katakan kepada beliau? Saya tersenyum dan berkata, "Selamat Pak Bambang, sekarang otak Bapak sudah siap untuk bangun kembali." Banyak orang yang salah paham. Mereka berpikir bahwa jika bertambah tua, otak akan mengeras dan sel-selnya akan mati. Itu sama sekali tidak benar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak manusia terus memproduksi sel-sel baru bahkan setelah usia 90 tahun. Otak Anda saat ini pun sebenarnya ingin hidup kembali. Hanya saja kita tidak tahu cara menyalakan tombol dayanya power sehingga otak tetap diam membisu. Karena itu hari ini saya membawakan 4 remote control untuk menyalakan kembali daya otak Anda. Remote itu adalah telinga, leher, lidah, dan jari kaki. Hanya dengan menyentuh dan menggerakkan 4 bagian ini dengan benar, lampu di otak Anda akan menyala terang. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu olahraga berat. Cukup 1 menit sehari saja sudah cukup. Otak itu sangat jujur. Jika kita memberikan rangsangan dengan penuh perhatian, otak pasti akan membalasnya dengan hadiah berupa ingatan yang kuat. Pak Bambang juga melakukan gerakan-gerakan ini bersama saya selama tepat 3 bulan, dan sekarang beliau bahkan sedang menghafal kosakata bahasa Inggris bersama cucu-cucunya. Menantunya sampai terkejut dan bertanya, "Ayah, kenapa belakangan ini ayah jadi begitu pintar? Anda pun pasti bisa melakukannya." Hari ini saya akan mengupas rahasia tersebut dengan sangat mudah dan jelas. Tonton video ini sampai selesai, dan saya harap Anda bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri yang hilang. Nah, jika Anda menantikan pembahasan hari ini, silakan tekan tombol suka like sekali saja. Dan tolong tinggalkan satu karakter angka 1 di kolom komentar. Angka 1 yang Anda tinggalkan akan menjadi sinyal pertama untuk membangunkan otak yang sedang tidur. Aturan bertahan hidup untuk menjaga otak Anda yang berusia di atas 70 tahun. Mari kita mulai sekarang juga. Anda bisa langsung mempraktekannya sambil menonton video ini, atau Anda bisa membagikan video ini kepada teman-teman di sekitar Anda terlebih dahulu, lalu menontonnya lagi nanti sambil mempraktikkannya. Rahasia pertama dan kedua untuk menyalakan daya otak tersembunyi tepat di telinga dan leher. Gerakan pertama adalah latihan membuka sayap telinga, yaitu menarik telinga ke arah luar dengan perasaan yang nyaman. Lakukan sekarang juga. Angkat kedua tangan dan pegang kedua telinga Anda. Pegang bagian atas telinga, lalu bagian tengah, dan terakhir bagian bawah cuping telinga secara berurutan, lalu tarik lembut ke arah luar masing-masing selama 3 detik. Total 10 detik saja sudah cukup. Jangan menarik terlalu keras, lakukan saja dengan perasaan bahwa telinga Anda meregang dengan nyaman. Mengapa menarik telinga sangat menentukan bagi kesehatan otak? Di tubuh kita ada jalan tol yang sangat panjang dan penting yang disebut saraf vagus yang menghubungkan otak dengan organ-organ di seluruh tubuh. Ini adalah saraf yang sangat berjasa bermula dari otak hingga mengatur jantung dan paru-paru. Nah, satu-satunya tempat di mana saraf misterius ini sedikit menampakkan wajahnya keluar tubuh kita adalah di telinga. Jadi merangsang telinga sama saja efeknya dengan menyentuh otak secara langsung.
Jika Anda menarik telinga saraf parasimpatis yang disebut sebagai rem otak akan segera aktif. Saat Anda stres, otak menjadi tegang. Saat itulah, jika Anda merangsang telinga otak akan merasa lega dan berpikir, sekarang aku boleh istirahat sebentar, sehingga kadar hormon stres atau kortisol akan turun drastis. Faktanya, hasil penelitian terkenal di luar negeri menunjukkan bahwa hanya dengan merangsang telinga keseimbangan saraf otonom pulih dan bahkan tingkat peradangan di dalam otak bisa turun. Pak Bambang awalnya juga ragu. Beliau bertanya dokter, apakah cuma memegang telinga ingatan bisa membaik? Namun setelah melakukan latihan ini, beberapa hari beliau senang sekali karena bisa tidur dengan sangat nyenyak. Bapak Ibu, ini sangat penting. Otak kita dibersihkan saat kita tidur nyenyak. Itu adalah waktu untuk membuang racun yang menumpuk selama siang hari. Jika kita membuat otak nyaman dengan latihan telinga tidur nyenyak menjadi mungkin, dan otak pun menjadi bersih. Nah, sekarang gerakan kedua. Latihan rotasi leher kura-kura yang akan melancarkan jalan tol menuju otak. Putar kepala Anda pelan-pelan sekali ke kanan, lalu kembali ke posisi semula, kemudian putar pelan-pelan ke kiri dan kembali ke posisi semula. Hanya butuh 5 detik selesai. Di sini ada peringatan yang paling penting. Jangan pernah memutarnya dengan cepat. Dan jangan memaksakan diri untuk memutar sampai habis. Kuncinya adalah bergerak lembut seperti kura-kura yang bergerak lambat hanya dalam rentang yang tidak menimbulkan rasa sakit. Mengapa leher begitu penting? Di kedua sisi tulang leher kita terdapat pembuluh darah arteri vertebralis yang merupakan saluran sangat penting untuk menyuplai darah ke otak. Darah ini membawa oksigen ke bagian belakang otak, yaitu otak kecil yang menjaga keseimbangan dan batang otak yang mempertahankan kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia otot di sekitar leher menjadi kaku dan menekan saluran ini. Akibatnya jumlah darah yang menuju ke otak berkurang, kepala menjadi pusing dan Anda jadi sering lupa. Hanya dengan memutar leher secara lembut, saluran yang menyempit ini akan terbuka kembali. Oksigen dan nutrisi akan mengalir deras ke dalam otak. Pak Bambang biasanya lehernya selalu pegal karena sering melihat ponsel, tapi setelah mempelajari gerakan ini, beliau bilang kepalanya terasa jernih. Beliau menggambarkannya seperti kabut yang menghilang. Benar sekali. Melemaskan leher sama dengan meniupkan udara segar ke otak. Hanya saja, bagi Anda yang memiliki tekanan darah sangat tinggi atau pernah didiagnosis penyempitan pembuluh darah leher, Anda harus lebih berhati-hati. Jangan memutar secara berlebihan. Cukup gerakkan sedikit saja mengangguk atau menoleh sedikit, itu sudah cukup. Mulailah dengan lembut sambil mendengarkan sinyal tubuh Anda. Alasan mengapa kita merangsang telinga dan leher terlebih dahulu adalah untuk membuka pintu masuk ke otak. Jika pintu masuknya tertutup, apa gunanya makan makanan sehat atau belajar? Kita harus membuka jalannya dulu baru lanjut ke tahap berikutnya. Apakah kepala Anda sudah mulai terasa lebih segar? Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan sekarang juga kepada teman-teman yang sedang cemas dengan daya ingat mereka. Satu kali Anda membagikan video ini bisa menjadi hadiah terbesar bagi seseorang untuk mencegah demensia. Orang bilang, hal baik harus dibagi agar rezeki datang bukan. Nah, karena pintu otak sudah terbuka di bagian selanjutnya, saya akan mengajarkan rahasia yang lebih ampuh untuk menaburkan pupuk langsung ke sel otak dan memperluas peta otak, yaitu latihan lidah dan jari kaki. Jika dua hal ini digabungkan, Anda bisa mendapatkan kembali ingatan masa muda hanya dalam 3 bulan seperti Pak Bambang. Jika Anda menekan tombol langganan subscribe dan tombol notifikasi lonceng Anda, bisa langsung menonton pembahasan berikutnya tanpa ketinggalan. Mari simak terus sampai akhir demi otak Anda yang sehat bersama saya Dr. Agus Setiawan di saluran sehat itu menyenangkan. Baiklah, karena jalan menuju otak sudah terbuka lebar, sekarang saatnya kita secara agresif menaburkan pupuk yang kaya nutrisi ke sel-sel otak. Jika sebelumnya kita menyentuh telinga dan leher untuk membuka pintu otak, 2 gerakan yang akan Anda lakukan mulai sekarang adalah cara yang sangat ampuh untuk merangsang bagian dalam otak secara langsung agar sel-sel baru tumbuh. Kali ini pun siapkan kertas dan pena atau simpan baik-baik isi materi ini di dalam kepala Anda. Gerakan ketiga adalah latihan mendorong dan memutar lidah. Coba lakukan di dalam mulut sekarang juga. Pertama, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut dan dorong ke atas dengan sangat kuat selama sekitar 3 detik. Kemudian putar lidah di dalam mulut
membuat lingkaran besar searah jarum jam 1 kali lalu berlawanan arah jarum jam 1 kali. Cukup 15 detik saja. Akan lebih baik jika Anda melakukannya sambil melihat cermin untuk memastikan seberapa besar Anda bisa memutar lidah. Bapak, Ibu tahukah Anda mengapa lidah adalah kunci kesehatan otak? Lidah bukan hanya bagian untuk merasakan rasa. Lidah adalah gumpalan otot yang sangat cerdas, gabungan dari 8 otot yang bergerak paling presisi dan rumit di tubuh kita. Jika Anda menggerakkan lidah saraf khusus yang keluar dari batang otak, pusat otak akan terangsang. Jika sinyal ini dikirim ke otak, zat seperti pupuk yang membuat sel otak tumbuh subur akan menyembur keluar. Nama pupuk ini adalah Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF. Namanya agak sulit ya. Anggap saja ini sebagai obat kuat untuk membesarkan sel otak. Jika obat kuat ini jumlahnya banyak, koneksi antar sel otak menjadi kuat dan sangat membantu kelahiran sel-sel baru. Faktanya jika kita memindai otak orang yang rutin melakukan senam lidah, kita bisa melihat bagian hipokampus yang bertanggung jawab atas ingatan bergerak aktif. Pak Bambang awalnya juga bilang agak malu memutar-mutar lidah. Tapi beliau rutin melakukan latihan ini dan suatu hari beliau memegang tangan saya dan berkata begini, "Dokter, akhir-akhir ini bicara saya sering tidak jelas pelo, sehingga saya jadi minder di depan anak-anak, tapi sekarang pelafalan. Saya jadi jelas dan lancar, mengobrol jadi menyenangkan." Benar sekali. Senam lidah tidak hanya membangunkan otak, tetapi juga menjaga kemampuan bicara dan menelan makanan yang menentukan kualitas hidup di masa tua. Nah, sekarang gerakan terakhir yang keempat. Latihan mencengkram jari kaki untuk memperluas peta otak dan menjaga keseimbangan. Lepaskan sepatu Anda sekarang atau gerakan jari kaki di dalam kaus kaki. Cengkram tekuk jari-jari kedua kaki ke arah dalam sekuat mungkin, lalu bentangkan buka lagi ke arah luar selebar mungkin. Ulangi gerakan ini selama 30 detik. Kuncinya adalah memberikan tenaga sampai terasa sela-sela jari kaki terbuka. Banyak yang bertanya kenapa harus jari kaki yang letaknya jauh. Di dalam otak kita sudah ditentukan area yang bertanggung jawab untuk setiap bagian tubuh ini disebut peta otak. Yang mengejutkan, area yang ditempati oleh jari kaki di otak luasnya hampir sama dengan tangan. Hanya dengan menggerakkan jari kaki secara detail, efeknya sama dengan menyalakan lampu di area yang sangat luas di otak. Khususnya jari kaki terhubung sangat erat dengan otak kecil yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, Anda pasti khawatir sering sempoyongan dan takut jatuh, bukan? Itu karena otot jari kaki melemah sehingga sinyal yang dikirim ke otak berkurang. Gerakan sederhana mencengkram dan membuka jari kaki ini merangsang otak kecil dan melindungi Anda dari bahaya jatuh. Sudah terbukti bahwa melakukan latihan ini selama 6 minggu saja keseimbangan tubuh akan membaik secara drastis. Pak Bambang setiap kali jalan-jalan selalu secara sadar menggerakkan jari kakinya. Hasilnya dulu, beliau takut walau jalannya hanya sedikit tidak rata, tapi sekarang beliau pamer kalau telapak kakinya punya kekuatan mencengkeram tanah sehingga jalannya jadi sangat mantap. Jika jari kaki kuat, otak jadi kuat. Jika otak kuat, langkah kaki Anda jadi gagah. Sekarang Anda sudah mempelajari keempat remote control otak, telinga, leher, lidah, dan jari kaki. Apa yang terjadi jika kita menghubungkan gerakan-gerakan ini secara berurutan? Aktivasi otak secara menyeluruh akan terjadi di mana lampu menyala serentak, mulai dari pintu masuk otak bagian tengah hingga area motorik yang paling luas. Ini bukan hanya memperbaiki ingatan saja, tetapi ini adalah resep terpadu yang membuat emosi tidur dan gerakan tubuh Anda semuanya menjadi sehat. Nah, semua persiapan untuk menyalakan daya otak sudah selesai. Jika video hari ini benar-benar bermanfaat, tolong tekan tombol berlangganan, subscribe, dan tombol notifikasi. Satu klik dari Anda menjadi kekuatan yang sangat besar bagi saya untuk membuat informasi kesehatan yang lebih bermanfaat dan berisi. Tolong sebarkan metode bagus ini kepada orang-orang di sekitar Anda agar kita semua bisa menikmati masa tua yang bersemangat tanpa kekhawatiran akan demensia. Nah, setelah mempelajari keempat gerakan tersebut, Anda pasti penasaran kapan dan bagaimana melakukannya agar paling efektif. Mulai sekarang, saya akan memberikan jadwal rahasia yang benar-benar dipraktikkan oleh Pak Bambang hingga beliau mendapatkan kembali otak mudanya dalam 3 bulan. Ini adalah jadwal harian agar ingatan membaik, jadi tolong diingat baik-baik.
Pertama, rutinitas saat baru bangun tidur di atas kasur. Saat bangun, jangan langsung berdiri. Di dalam selimut, lakukan cengkeram jari, kaki selama 30 detik terlebih dahulu. Ini untuk menyalakan daya di area motorik otak yang tertidur semalaman paling awal. Kemudian, pergilah ke kamar mandi, cuci muka, lalu lakukan dorong dan putar lidah selama 15 detik sambil melihat cermin. Memutar lidah sambil menatap mata sendiri di cermin akan membuat otak memulai hari dengan perasaan yang sangat baik. Kedua, rutinitas di sekitar jam makan siang. Sebelum makan, lakukan rotasi leher kura-kura, memutar leher pelan selama 5 detik. Ini membuka pembuluh darah ke otak agar nutrisi tersuplai dengan baik. Dan setelah makan, untuk membantu pencernaan dan menurunkan stres, lakukan buka sayap telinga, tarik telinga selama 10 detik. Dengan begini, rasa kantuk setelah makan yang membuat kepala blank di siang hari akan jauh berkurang. Ketiga, saat menonton televisi di malam hari. Jangan hanya diam saat iklan. Lakukan satu set dari keempat gerakan yang saya ajarkan tadi. Jari kaki lidah, telinga, leher, urutannya bebas, cukup 1 menit saja. Sambil menonton sinetron, setiap iklan muncul Anda melakukannya, maka jatah harian akan terpenuhi dengan sangat mudah. Terakhir sebelum tidur. Saat ini fokuslah pada menarik telinga dan memutar leher. Ini waktu yang sangat penting untuk merilekskan otak agar nyaman memancing tidur nyenyak dan membantu racun di otak terbuang dengan baik sepanjang malam. Pak Bambang menempelkan jadwal ini di kulkas dan mematuhinya selama tepat 100 hari. Awalnya beliau sering lupa sampai harus pasang alarm, tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan seperti menyikat gigi. Kalau tidak dilakukan malah terasa ada yang kurang. Berkat itu beliau sangat bahagia karena tidak hanya ulang tahun menantunya sekarang, nomor kamar apartemen pun tidak tertukar lagi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering Anda tanyakan. Pertanyaan pertama, dokter, apakah semakin banyak dilakukan semakin bagus? Jawaban saya adalah tidak. Otak kita juga butuh istirahat, sama pentingnya dengan rangsangan 3-4 kali sehari sudah cukup. Jika terlalu berlebihan, otot bisa kaget atau lelah, jadi lakukan secukupnya sampai terasa enak saja. Pertanyaan kedua, setelah senam lidah, rahang, saya agak sakit. Apakah boleh diteruskan? Jangan pernah memaksakan diri. Bagi yang sendi rahangnya lemah, jangan buka mulut terlalu lebar, cukup putar lidah kecil-kecil di dalam mulut saja, efeknya sudah cukup. Jika terasa sakit, berhenti segera dan turunkan intensitasnya. Itu adalah cara olahraga yang bijak. Dan sebagai dokter, ada hal yang sungguh penting yang ingin saya sampaikan. Latihan yang saya ajarkan tadi adalah pencegahan untuk menjaga otak tetap sehat. Namun jika Bapak Ibu mengalami 3 gejala yang akan saya sebutkan ini, itu bukan tahap yang bisa diselesaikan dengan olahraga, melainkan tanda bahaya di mana Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Gaya berjalan menjadi aneh. Ingatan menurun dan di saat yang sama kaki susah diangkat dari lantai seperti lengket dan langkah kaki menjadi sangat pendek-pendek. Ini bisa jadi penyakit hidrosefalus, penumpukan cairan di otak, tiba-tiba muncul gejala mengompol inkontinensia urin yang tidak bisa ditahan, rasa depresi yang terlalu dalam sampai tidak mau melakukan apa-apa, dan jika ditanya hanya menjawab tidak tahu. Gejala-gejala seperti ini bukan sekadar otak yang tertidur, tapi sinyal butuh pengobatan, jadi harus mendapatkan bantuan ahli. Selain itu, jika tiba-tiba bicara menjadi pelo atau salah satu sisi lengan, kaki lemas lalu segera kembali normal, ini bisa jadi gejala awal stroke. Jangan abaikan dengan berpikir, paling tidak apa-apa, tapi harus segera cari rumah sakit besar. Kesehatan Anda dimulai dari menjaga golden time, waktu emas penanganan. Nah, apakah Anda sudah siap mempraktikannya? Silakan tulis 2 kata "saya mulai" atau "praktik" di kolom komentar sekarang juga. Atau Anda boleh meninggalkan angka 2, daripada bertekad sendirian menuliskannya seperti ini, akan memberikan kekuatan untuk melakukannya secara rutin lebih lama. Dan tolong berikan balasan semangat pada komentar orang lain juga. Tidak ada obat yang lebih baik daripada sesama lansia saling menyemangati dan menjadi sehat bersama. Sekarang, sebagai penutup, saya akan merangkum pelajaran hari ini dan menyampaikan pesan hangat untuk Anda. Tolong fokus sampai akhir. Terima kasih banyak sudah bersusah payah belajar kesehatan otak bersama saya dalam waktu yang panjang ini. Saya ingin Anda mengingat fakta
bahwa niat untuk belajar dan mempraktikkan sesuatu di usia lebih dari 70 tahun saja sudah membuat otak Anda menjadi muda. Mari kita patrikan 3 hal penting yang kita pelajari hari ini di dalam hati sebelum kita lupa. Pertama, meskipun usia sudah lewat 70 atau 80 tahun, otak kita masih punya kemampuan yang cukup untuk membuat sel saraf baru jika diberi rangsangan. Jangan menyerah dengan menyalahkan usia. Kedua, telinga, leher, lidah, dan jari kaki. Usaha 1 menit sehari merangsang 4 bagian ini adalah saklar paling kuat untuk menyalakan daya otak yang tertidur. Ketiga, daripada melakukan banyak sekaligus ketulusan untuk mempraktikkannya secara rutin sedikit demi sedikit di pagi, siang, dan malam adalah yang terpenting. Bolehkah saya cerita sedikit lagi tentang kisah Pak Bambang, 74 tahun yang saya perkenalkan di awal? Beliau sekarang, saat masuk ruang periksa suara langkah kakinya saja sudah berbeda. Dulu beliau masuk dengan kepala tertunduk dan tidak bersemangat. Sekarang beliau membusungkan dada dan menyapa saya duluan dengan senyum cerah. Beliau sempat pamer kepada saya beberapa waktu lalu. Katanya sekarang beliau dipanggil dokter otak di tempat berkumpul lansia di lingkungannya dan beliau mengajarkan 4 gerakan ini kepada teman-temannya. Setiap kali temannya bertanya, "Kamu belakangan ini makan obat apa?" beliau tertawa lepas sambil menjawab, "Saya membangunkan otak setiap hari dengan remote kontrol yang ada di tubuh saya." Seseorang yang dulu menangis karena melupakan nama menantunya, kini menjadi orang yang membagikan kesehatan dan harapan kepada orang-orang di sekitarnya. Anda pun sangat bisa menjadi seperti itu. Di saat Anda berpikir, wajar saja ingatan menurun karena tua, dan menyerah, saat itulah otak kita benar-benar mulai menua. Tetapi dengan keyakinan bahwa di dalam kepala saya pun masih ada tanah subur tempat tunas baru akan tumbuh, cobalah mulai gerakan yang dipelajari hari ini satu persatu. Otak tidak akan pernah mengkhianati ketulusan yang Anda berikan. Mari kita bayangkan 4 gerakan yang dipelajari hari ini terakhir kalinya sambil memejamkan mata. Pertama, tarik telinga dengan nyaman untuk melepaskan ketegangan otak. Selanjutnya, putar leher pelan-pelan seperti kura-kura untuk membuka jalan tol pembuluh darah ke otak dengan lega. Ketiga, dorong dan putar lidah dengan kuat untuk menaburkan pupuk obat kuat penuh nutrisi ke sel otak. Terakhir, cengkeram dan buka jari kaki untuk memperluas peta otak dan memegang pusat tubuh dengan kokoh. Sangat mudah dan sederhana, bukan? Keajaiban kecil 1 menit ini akan menumpuk dan mengubah total hidup Anda 10 tahun lagi dan 20 tahun lagi. Sebagai dokter, saya sudah meresepkan ribuan obat, tetapi setiap saat saya menyadari bahwa tidak ada obat yang lebih ampuh daripada tekad praktik Anda sendiri. 1 tindakan kecil, menggerakkan jari kaki setiap pagi dengan hati yang menyayangi dan mencintai diri sendiri, akan menjadi perisai terbesar yang melindungi hidup Anda. Terima kasih banyak telah menyimak ceramah ini sampai akhir. Saya, Dr. Agus Setiawan, akan terus menyemangati Anda dari samping, agar ingatan Anda bertambah setiap hari dan hati Anda selalu damai. Semoga informasi hari ini menjadi percikan harapan kecil dalam hidup Anda. Jika bermanfaat, tolong bagikan video ini kepada orang-orang berharga di sekitar Anda. Demi masa tua Anda yang sehat, saya akan kembali lagi dengan cerita kesehatan yang lebih mudah dan jelas di kesempatan berikutnya. Jangan lupa, gerakkan jari kaki begitu bangun tidur besok pagi. Saya sungguh mencintai dan menghormati Anda semua. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini.